Shalom Aleihim, salam damai dalam kasih Kristus, Bapak Ibu, Saudara-saudari. Sekiranya Anda bersama dengan semua orang yang Anda cintai dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan membahas tentang kisah Yesus di hadapan Pilatus yang terangkat dari dalam Injil Matius pasal 27 ayat 11 hingga pada ayatnya yang ke-26 dengan perikop atau judul Yesus di hadapan Pilatus. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, peristiwa ini diawali dengan sebuah kisah di mana ketika Yesus setelah diputuskan atau telah ditetapkan bersalah dalam mahkamah agama, pada keesokan harinya Yesus dihadapkan kepada Pilatus yang adalah wali negeri Yudea. Setelah itu Pilatus mengarahkan mereka untuk membawa ke Herodes yang adalah raja negeri Yudea. Tetapi oleh Herodes merasa tidak berwenang untuk memutuskan sebuah hukuman kepada Yesus. Dia mengembalikan lagi kepada Pilatus yang adalah wali negeri yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman kepada warganya. Sehingga Yesus dibawa lagi kembali kepada Pilatus. Sehingga peristiwa ini tercatat di dalam Injil Matius pasal 27 ayat 11 hingga pada ayat yang ke-26 yang akan kita bahas secara perlahan. Sebelum saya masuk untuk membahasnya, saya akan menjelaskan tentang pemerintahan yang berlaku pada zaman itu. Bahwa pada zaman itu daerah Galilea, daerah Yudea itu di bawah jajahan kekaisaran Romawi atau pemerintahan Romawi, dijajah oleh Romawi. Dan daerah Yudea adalah sebuah provinsi di bawah kekuasaan atau kekaisaran Romawi itu sendiri. Sehingga provinsi itu dikepalai oleh seorang wali negeri. Jadi seorang wali negeri itu sama seperti gubernur pada zaman kita sekarang yang membawai sebuah provinsi. Sementara Herodes adalah raja negeri Yudea, adalah sebuah raja boneka ciptaan kekaisaran Romawi untuk menghibur orang Yudea yang ingin sekali mempunyai raja. Tetapi oleh orang Yudea menolak Herodes sebagai simbol dari pemerintahan atau dari raja mereka. Walaupun Herodes telah melakukan banyak sekali buah tangan, salah satu buah tangan yang paling terkenal adalah membangun bait Allah ketiga di Yerusalem yang menurut catatan Alkitab lebih megah dari bait Allah Salomo. Tetapi itu pun tidak mendapat pengakuan dari umat Yahudi atau orang-orang di Yudea pada zaman itu. Walaupun kebaikan itu mereka terima, tetapi pengakuan terhadap raja sebagai raja Yudea mereka tidak mau. Sehingga sering sekali terjadi pemberontakan di tengah-tengah pemerintahan yang berlaku pada saat itu. Jadi orang Yahudi pada saat itu sering sekali melakukan pemberontakan. Ada kelompok-kelompok separatis atau kelompok-kelompok yang melakukan pemberontakan yang menolak pemerintahan penjajah Romawi pada saat itu. Sehingga ada kelompok Zelot, adalah sebuah kelompok para pemuda yang menyelipkan belati atau menyelipkan pisau di dalam baju mereka yang sewaktu-waktu akan siap perang jika dibutuhkan atau akan melukai para musuh-musuhnya. Jadi salah satu murid Yesus yang bernama Simon orang Zelot itu termasuk dalam kelompok itu. Jadi mereka yang benar-benar menginginkan kemerdekaan secara nyata dari pemerintahan atau dari tanah mereka, yaitu tanah Yudea. Nah, ini sedikit tentang tentang pemerintahan yang berlaku pada saat itu. Sementara kelompok imam-imam kepala ini adalah kelompok pemimpin spiritual yang mereka memiliki massa yang sangat besar. Orang Yudea pada saat itu mempunyai tingkat spiritual yang sangat tinggi sehingga para imam itu memainkan peran yang penting. Sehingga masyarakat pada saat itu sangat patuh dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh para imam. Sehingga hubungan antara raja, para imam kepala, dan juga wali negeri atau Pilatus pada zaman itu adalah hubungan politis yang saling menguntungkan satu dengan yang lain. Wali negeri membutuhkan para imam kepala, raja membutuhkan juga para imam kepala, dan para imam kepala memanfaatkan kesempatan itu untuk juga menguntungkan kelompok mereka. Jadi terjadi kong kali kong sebenarnya ya.
Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dan Kristus Yesus, itu suasana pada saat itu. Sehingga pada saat Yesus dihadapkan di hadapan Pilatus, kita kembali pada kisah atau pembacaan kita di Matius 27 tadi. Pilatus bertanya kepadanya, karena Pilatus mempunyai informasi yang jelas tentang siapa orang yang diperhadapkan ini, atau siapa orang bernama Yesus ini. Sehingga Pilatus bertanya pada dia, apakah kamu raja orang Yahudi? Yesus berkata, kamu sendiri telah mengatakannya. Artinya benar, saya raja orang Yahudi, ya, atau secara tidak langsung seperti itu. Tentunya Pilatus pada saat itu mungkin punya alasan untuk memarahi atau untuk menjatuhkan hukuman mati, karena tidak ada raja lain. Raja yang kita pilih dan tetapkan dalam pemerintahan Romawi adalah Herodes. Kok ini ada raja lagi? Dia punya alasan untuk ini. Tapi karena dia punya informasi yang komplit tentang Yesus, sehingga dia tidak termakan dengan pengakuan Yesus. Walaupun Yesus mengatakan dia adalah raja, dia tidak melakukan kekacauan. Dia tidak seperti separatis yang lain yang selalu membahayakan orang, melakukan ancaman terhadap musuh-musuhnya orang yang adalah orang Romawi itu, tentara-tentara Romawi. Mungkin sudah melakukan perangan dan sebagainya, tapi Yesus ini malah menabur kebaikan, mengajarkan cinta kasih, membayar pajak kepada kaisar, diperbolehkan, membangkitkan orang mati, menolong seorang perwira yang anaknya sakit, hambanya sakit. Tentunya cerita ini telah beredar di masyarakat Yudea pada zaman itu. Dalam 3 tahun pelayanan Yesus menjadi seorang yang sangat terkenal, sehingga cerita tentang Yesus itu udah beredar kemana-mana, apalagi cerita membangkitkan orang mati dan sebagainya. Dan saya rasa seorang pemimpin negeri atau kepala sebuah provinsi pasti paham tentang informasi ini, sehingga Pilatus tidak terlalu terganggu dengan pengakuan Yesus bahwa dia adalah seorang raja, karena dia tahu pengakuan Yesus seperti itu tidak mempengaruhi pemerintahannya pada saat itu, karena Yesus itu mengajarkan tentang kebaikan dan cinta kasih pada sesama, begitu. Tetapi apa yang terjadi seterusnya? Dia terus didesak dengan tuduhan-tuduhan. Kalau kita baca kitab-kitab Injil lain, ada tuduhan bahwa Yesus ini mengakui dia sebagai raja, kemudian Yesus ini menghasut rakyat, padahal itu tidak pernah Yesus lakukan. Tetapi itu dituduhkan pada dia, banyak sekali tuduhan-tuduhan kepada Yesus, sehingga Pilatus bertanya kepada Yesus, apa jawabanmu dengan tuduhan-tuduhan ini? Tetapi Yesus tetap diam, 1000 bahasa, tidak menjawab apapun. Jadi Pilatus menjadi sangat bingung tentang situasi ini. Kok Yesus tidak melakukan pembelaan sedikit pun terhadap semua tuduhan itu? Menjadi tradisi di saat itu, pada saat pemerintahan kekaisaran Romawi pada saat itu, khusus di daerah Yudea, bahwa pada puncak perayaan Paskah itu mereka akan membebaskan salah satu tawanan, sehingga itu menjadi sebuah tawaran yang ditawarkan oleh Pilatus kepada mereka. Jadi pada pembacaan kita, Pilatus bertanya kepada mereka, siapa yang ingin kalian bebaskan? Dalam pembacaan kita pada ayat 16 dan 17 itu menarik. Ada seorang bernama Yesus Barabas. Dia dipenjara karena melakukan pemberontakan. Dia pemimpin para pemberontak yang telah melakukan banyak sekali kejahatan, mungkin membunuh tentara-tentara supaya, karena itu dia dimasukkan ke dalam penjara, ditawan, dimasukkan ke dalam penjara. Yesus Barabas ini ditawarkan juga berbarengan dengan Yesus, gitu. Ada 2 Yesus yang ditawarkan oleh Pilatus pada saat itu, bahwa ada Yesus yang bernama Barabas itu, Yesus yang jahat dan Yesus yang baik. Jadi ada 2 Yesus itu diperhadapkan dalam pilihan itu. Entah Yesus yang baik yang melakukan kebaikan dan Yesus yang melakukan kejahatan. Ditawarkan kepada mereka, siapa yang kalian pilih? Imam-imam langsung bekerja menghasut orang-orang yang pada saat itu hadir pada saat itu. Dihasut, kalian pilih semua ya. Kalian pilih semua Barabas. Sebutan Barabas itu untuk membedakan 2 Yesus yang diperhadapkan, untuk membedakan dari Yesus yang baik ini dan Yesus yang jahat, sehingga mereka pakai
Nama kedua dari Yesus yang jahat itu adalah Barabas. Sehingga semua ya pilih Barabas ya. Akhirnya siapa yang tidak mau patuh kepada imam kepala? Mereka pemimpin spiritual. Semuanya takluk dan patuh kepada mereka. Akhirnya mereka pilih Barabas. Mereka sebentar kalau ditanya semua serempak teriak Barabas. Akhirnya ya udah. Ketika Pilatus sedang memikirkan untuk menjatuhkan pilihan kepada siapa, datang orang yang menyampaikan mimpi apa yang menjadi mimpi dari istrinya semalam, bahwa karena orang ini, karena Yesus yang baik ini, saya tidak bisa tidur semalam. Jangan kau apa-apakan orang itu. Artinya bahwa Tuhan sudah memperingatkan dalam mimpinya bahwa Yesus ini adalah orang yang benar, gitu. Dan tentunya sebagai istri dia mau supaya suaminya itu bertindak yang benar untuk menegakkan kebenaran dan tidak mencelakakan orang yang baik. Tetapi apa boleh buat, desakan dari orang itu sangat kuat, sehingga Pilatus menanyakan hal yang sama lagi. Siapa yang kalian pilih ketika diperhadapkan dua Yesus? Yesus yang bernama Barabas dan Yesus yang adalah orang yang baik ini. Yesus yang jahat dan Yesus yang baik. Siapa yang kalian pilih? Langsung orang semua serempak karena sudah dihasut. Barabas, 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 Barabas. Pasti di antara kelompok itu ada juga yang meneriakkan Yesus, Yesus, tapi suara mereka tertutup dengan sebagian besar orang yang meneriakkan Barabas, Barabas. Jadi orang-orang semua serempak pilih Barabas, gitu ya. Nah, kenapa saya mengatakan pasti ada yang meneriakkan Yesus? Karena ada orang yang setia dalam perjalanan selanjutnya yang terus mengikuti Yesus sampai matinya di bawah kayu salib, sampai setelah dimakamkan, sampai kebangkitannya, sampai menunggu Roh Kudus turun. Orang-orang yang setia itu pasti mereka meneriakkan Yesus, tapi suara mereka tertutup dengan lebih banyak orang meneriakkan Barabas. Jadi mereka kalah suara, kalah voting lah, kira-kira seperti itu. Jadi mereka kalah. Akhirnya pilihan jatuh pada Barabas. Terus Pilatus bertanya, dan terus untuk Yesus ini apa yang harus kita lakukan pada Yesus? Mereka bilang, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Jadi Yesus yang baik, pilihan jatuh pada Yesus yang jahat, dan Yesus yang baik ini diminta untuk dibunuh, disalib. Pilatus masih bertanya lagi kepada mereka, tetapi kesalahan apa yang dibuat oleh Yesus ini? Saya tidak menemukan kesalahan apapun. Tapi mereka tetap mendesak, salibkan dia, salibkan Yesus, salibkan Yesus, bunuh Yesus. Menurut tradisi orang Yahudi, Pilatus membasuh tangan sebagai tanda dia tidak bersalah atau dia bersih terhadap apapun yang nanti diperbuat kepada Yesus. Apapun yang tertimpa pada Yesus itu dia menyatakan dia tidak bersalah. Tradisi pembasuhan seperti ini adalah tradisi yang biasa dilakukan. Kalau kisah Yohanes kita tahu bahwa dia membaptis untuk penghapusan dosa. Sebelum Yohanes pun para imam melakukan pembaptisan dengan air sebagai tanda penghapusan dosa selain dengan korban. Jadi itu tradisi yang lumrah. Dan Pilatus yang adalah seorang yang asing, bukan seorang Yudea, seorang Romawi, dia paham tentang tradisi itu. Jadi itu bukan tradisi Romawi, itu tradisi orang Yahudi asli, tradisi Yudea, orang-orang yang ada Yudea. Jadi dia paham tentang tradisi mereka seperti itu. Dengan membasuh tangan ini mereka tahu bahwa saya tidak bertanggung jawab. Tetapi apa jawab mereka? Biarlah kesalahan itu tertimpa pada kami dan anak-anak kami. Artinya mereka bertanggung jawab terhadap itu. Orang jawab, para imam kepala dan orang-orang yang hadir pada saat itu bilang, biarlah kesalahan itu tertimpa pada kami, darahnya ditimpahkan kepada kami. Dan Yesus dibawa, disesah. Ya kalau disesah ya disiksa ya, dicambuk, dimahkotai duri, dipukul. Setelah itu diserahkan untuk disalib. Kisahnya berakhir di situ. Ada beberapa poin yang ingin kita belajar dari kisah ini, bahwa kita dalam kehidupan ini senantiasa ada dalam dua pilihan. Kita memilih baikkah atau kita mau memilih yang jahat. Kebaikan dan kejahatan itu berjalan beriringan dalam kehidupan kita.
Dan pada waktu tertentu kita harus menjatuhkan pilihan pada salah satunya. Kita nggak bisa ada di tengah-tengah. Kita pasti akan menjatuhkan pilihan pada yang baik atau yang jahat. Sama seperti kisah ada dua Yesus yang diperhadapkan, Yesus yang baik dan Yesus yang jahat. Orang-orang menjatuhkan pilihan. Kebanyakan orang menjatuhkan pilihan pada Yesus yang jahat, yaitu Barabas. Tetapi ada sekelompok kecil pasti orang-orang yang setia yang tadi saya sebutkan itu, walaupun suara mereka tidak kedengaran, tetapi mereka menjatuhkan pilihan pada Yesus yang baik. Kadang kayak begitu, kita didikte, kadang lingkungan kita mendikte kita untuk melakukan yang jahat. Kita lihat ke depan, ke belakang, ke samping, kiri dan kanan, semua orang melakukan kejahatan. Sepertinya kita didikte untuk juga melakukan kejahatan, tetapi ingat, jangan. Kita mungkin kalah voting, kita kalah suara, tetapi kita harus tetap menyuarakan yang baik. Walaupun kita ada dihimpit oleh banyak sekali kemungkinan untuk melakukan kejahatan, kita harus menjatuhkan pilihan kita pada yang baik. Kalau budaya, salah satu contoh, misalnya budaya korupsi di lingkungan kerja kita itu adalah hal yang lumrah. Wah, itu biasa, itu sedikit-sedikit kita bagi-bagi gitu. Itu hal yang sudah biasa. Anda sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan, Anda harus menjatuhkan pilihan pada yang baik. Walaupun suara Anda mungkin cuma sendiri aja di situ, tapi Anda tetap harus menjatuhkan pilihan pada yang baik. Anda kalah voting di situ, tapi Anda harus tetap menjatuhkan pilihan yang baik. Karena ujung dari sebuah kebaikan itu akan membawa dampak yang besar bagi banyak orang. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang yang pada waktu itu memilih untuk Yesus gitu. Pilihan mereka itu telah mengubah dunia ini. Demikian juga kita yang tetap memilih kebaikan di antara banyak sekali manusia yang memilih kejahatan. Kita melakukan terus kebaikan, kita selalu menjatuhkan pilihan pada kebaikan. Kita kalah voting, sepertinya kita tidak ada apa-apa, tapi percaya saja. Ujung dari semua yang kita lakukan adalah keselamatan bagi banyak orang. Orang akan memilih atau atas pilihan kita di hari ini terhadap yang baik akan berdampak baik juga bagi banyak orang. Yang kedua yang hendak kita pelajari adalah fanatisme agama yang berlebihan. Itu akan membuat kita susah membedakan yang baik dan yang jahat, atau bisa membuat kita buta rohani. Pemimpin-pemimpin agama ini kurang apa mereka? Para imam-imam kepala, mereka siang malam membaca kitab-kitab Taurat. Mereka menghafal, bahkan mereka mempunyai pengetahuan tentang Yahweh Allah yang Esa. Mereka melakukan ketaatan beribadah mereka itu kurang apa coba? Tetapi apa yang terjadi? Pilatus yang tidak mengenal Yahweh saja dia bisa tahu bahwa Yesus itu orang baik. Kenapa harus dihukum? Dia bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Dia ini tidak percaya Yahweh, Pilatus. Dia percaya itu dewa-dewa yang ada di dalam kebudayaan Romawi. Banyak sekali dewa dia percaya. Tetapi dia bisa menyatakan bahwa Yesus ini baik. Tetapi apa yang terjadi dengan pemimpin agama yang percaya Yahweh yang hidup, yang katanya taat beragama? Mereka munafik. Mereka memilih yang jahat. Karena apa? Mereka telah dibutakan oleh fanatisme agama. Jadi sebuah fanatisme agama itu akan membuat kita kehilangan cinta kasih kepada sesama. Kita boleh berbeda dalam keyakinan dan keagamaan kita, tetapi jangan fanatisme agama yang berlebihan itu membuat kita itu membenci sesama kita. Itu pun salah ya. Khusus untuk kekristenan kita mempunyai denominasi gereja yang banyak ya. Kalau gereja-gereja di dunia ini ya cuma ada dua ya, gereja Katolik dan gereja Protestan. Gereja Katolik ini terbagi, ada gereja Katolik Timur dan gereja Katolik Barat, dan gereja Katolik Barat pun ada terbagi dua bagian. Gereja Katolik Timur ada banyak sekali terbagi, termasuk Ortodoks, Koptik dan sebagainya. Tapi gereja Protestan ini denominasinya banyak sekali. Kita gereja baik Katolik maupun Protestan dengan denominasi gereja yang banyak, khusus untuk Protestan yang banyak sekali, tapi kita mempunyai doktrin primer yang sama, yaitu kita percayakan Allah itu sebagai Allah Tritunggal. Itu tidak bisa diganggu gugat. Di gereja manapun pasti kita akui itu Allah kita adalah Allah yang Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tetapi dalam doktrin sekunder kita berbeda. Mungkin
Kalau sudah masuk di baptisan mana yang benar, ada yang percik, ada yang selam dan sebagainya, itu kita berbeda di situ. Ibadah di hari apa yang benar, itu kita udah berbeda di situ. Itu doktrin sekunder kita. Tetapi kadang dalam doktrin sekunder itu kita berantem, kita fanatisme agama yang berlebihan, kita saling membenci sesama, dan hal itu tidak boleh terjadi. Sesama kita Kristen, walaupun kita berbeda doktrin sekunder kita harus saling mengasihi. Kita tetap mengerti, harus memahami denominasi, ajaran dalam denominasi gereja kita itu tidak salah. Tetapi jangan karena perbedaan doktrin itu membuat kita akhirnya menjadi pembenci terhadap saudara kita yang berbeda denominasi dengan kita. Itu tidak boleh. Itu akan membuat kita sama dengan orang-orang yang menjatuhkan pilihan pada Barabas. Fanatisme agama yang berlebihan akan membuat kita buta secara rohani. Yang ketiga adalah kita harus bisa membedakan. Belakangan ini ada pengajaran di tengah-tengah Kristenan yang kelihatannya Kristen, tapi itu bukan ajaran Kristen yang sesungguhnya. Dia bertentangan dengan doktrin primer kita. Salah satunya saya sebutkan yang lagi tren sekarangnya, itu ajaran tentang oneness atau Jesus only, modalisme, yaitu ajaran kekristenan. Sebenarnya dia bukan Kristen. Sebuah ajaran yang katanya Kristen yang mengajarkan tidak mengakui Trinitas. Jadi dia anti Trinitas atau anti Tritunggal. Jadi hanya Yesus saja. Jadi tidak ada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu tidak ada. Hanya Yesus saja. Ajaran ini ada dalam kekristenan kita. Hati-hati Bapak Ibu. Kita doktrin sekunder kita beda, tapi doktrin primer kita tentang Allah Tritunggal, baik Kristen Protestan, Kristen Katolik, Kristen Protestan dengan berbagai denominasi gereja di dalamnya, ribuan denominasi gereja dalamnya, mempunyai satu doktrin primer, itu tentang Allah yang Tritunggal. Kita mungkin turunan ke doktrin sekunder kita akan berbeda, tapi Allah di doktrin primer kita tentang Allah Tritunggal itu pasti sama. Semua gereja pasti sama. Jika ada yang mengajarkan tidak mengakui Allah Tritunggal, itu adalah ajaran yang sesat walaupun dia bilang dia Kristen. Jadi kelihatannya Kristen banget, dia sangat mengasihi, tetapi dia mengajarkan sebuah doktrin gereja yang berbeda dengan doktrin gereja yang dipertahankan oleh bapak-bapak gereja, oleh para rasul, diturunkan pada bapak-bapak gereja, dijaga oleh para intelektual yang disebut para teolog yang mengejar pendidikan dalam sekolah teologi untuk menjaga doktrin itu dengan baik, untuk diturunkan lagi kepada umat sampai pada saat ini. Mereka, kelompok oneness atau Jesus, anti terhadap teologi. Jadi dia ini, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang dulunya bukan Kristen, dari agama yang lain, kebanyakan dari Muslim, masuk ke Kristen, terus kemudian menganut oneness ini. Hati-hati Bapak Ibu, ini udah banyak sekali dan udah beredar di tengah-tengah kehidupan kekristenan kita. Jadi hati-hati, mereka yang mengatakan diri Kristen, tapi sesungguhnya mereka mengajarkan ajaran yang bukan Kristen. Mereka itu ibarat benalu di dalam kekristenan kita, ibarat penyakit kanker di dalam kekristenan kita. Hati-hati dengan pengajaran oneness, Jesus only atau modalisme yang menolak Trinitas atau menolak Tritunggal kita. Ada dua Yesus, sama-sama Yesus, tetapi yang satu jahat, yang satu baik. Yang kira-kira seperti itu. Mereka termasuk dalam yang sebut-sebut Yesus, tapi mereka Yesus yang bukan Yesus sebenarnya. Oke, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus Yesus, 3 hal itu menjadi pengajaran atau menjadi pelajaran bagi kita dalam kisah Yesus di hadapan Pilatus. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dan terus kekal selama-lamanya. Amin.